setiap partai politik punya mekanisme sendiri-sendiri untuk bisa menetapkan, memilih atau mencalonkan calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun 2024. Jadi Mbak Puan menyatakan beliau bisa berdialog, bisa berdiskusi, apalagi sebagai Ketua DPR. Pak Anies sebagai Gubernur, tentu saja ada koneksitas. Sama juga dengan Mbak Puan, dengan Pak Koster, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Oli Dondo Kambe, dengan semua gubernur seluruh Indonesia ada koneksitas. Komitmen dari beliau untuk mengedepankan dialog. Puan Maharani menjawab pertanyaan dari CNN cukup mengejutkan. Ketika reporter menanyakan kesiapan Puan maju dalam Pilpres 2024 nanti, Ketua DPP PDI Perjuangan itu, yaitu Puan Maharani, menyatakan membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kalau ini terjadi, menurut saya ini adalah masa-masa akhir dari PDIP. Karena sudah pasti kalau PDIP pragmatis dan ngotot mencalonkan Puan Maharani, apalagi disandingkan dengan Anies Baswedan, ini pasti akan menuai hasil yang luar biasa buruk. Bagi saya sih dua-duanya nggak cocok jadi pemimpin negara ini, karena dua-duanya tidak punya rekam jejak prestasi yang benar, yang baik. Semoga ya, yang namanya Bu Mega tetap menjadi Bu Mega yang saya tahu, tetap menjadi Bu Mega yang saya hormati dan saya kenal. Tidak memaksakan kehendak anaknya dijadikan capres atau cawapres. Politisi Nasdem jika Anies Baswedan duet dengan Puan Maharani, Pilpres cukup satu putaran. Politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud maka basis masa PDIP menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem kata Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet dan kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuat lebar-lebar pintu komunikasi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika mau sebagai calon presiden di 2024. Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies capres. Pacul juga menegaskan PDIP tak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Sementara itu, juru bicara PKS dan Pipin Sopan menyebut PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pipin meyakini dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden yang dihadirkan akan memberikan banyak pilihan dalam menentukan kandidat presiden. Dia menyebut banyaknya capres yang muncul ke publik akan menghindari keterbelahan. Lebih lanjut, Pipin menyebut PKS terus mengupayakan agar lebih dari 2 poros dalam pemilu nanti. Dia menyebut komunikasi PKS dengan partai-partai lain berjalan baik. SMRC Nasdem kehilangan dukungan di Indonesia Timur jika usung Anies.
Lembaga survei Saiful Mujani Research and Center memprediksi Partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-muslim, sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bahkan kehilangan banyak suara di Pileg, pasalnya selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurutnya, sebanyak 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihan. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1%. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Hal ini terkait dengan mundurnya sejumlah kader seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Niluh Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Lumalente. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan di partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. SMRC efek deklarasikan Anies Capres, suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC Denny Irvani memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah, yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC Saidiman Ahmad menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem. Dari 3 nama tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan memilih 1 nama sebagai Capres 2024. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi Capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal Capres yang muncul pada Juni lalu.